welcome to Transformation Church. Hello Transformers, senang dapat menjumpai Anda kembali di TC Gathering hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Minggu lalu bersama-sama kita telah merayakan Paskah. Puji Tuhan sebab Ia telah bangkit bagi kita. Doa kami agar kita semua benar-benar mengalami kuasa penebusan dan kebangkitannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan dalam menjalani transformation journey ini, kita boleh terus bertumbuh dengan hati yang rela untuk terus Tuhan ubahkan, menjadi semakin serupa dengannya. Sekarang, mari siapkan hati kita untuk membawa pujian, penyembahan bagi Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Shalom semuanya, senang berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Hari ini mari sama-sama kita menyembah dan memuji Tuhan. Mari yang siap dimanapun kamu berada, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Yes. I was lost in shame, could not get past my blame until He called my name. I'm so glad He changed me, darkness pulled me down, but Jesus pulled me out. I'm no longer bound. I'm so glad He changed me, see I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. A new name written down in glory, and it's mine, yet it's mine. I've met the author of my story, and He's mine, yes, it's mine. Sin had left me blind, but Jesus opened my eyes. Now I can see the light. I'm so glad He changed me, now I'm walking free. I've got the victory, see it's all over me. I'm so glad He changed me, see I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. A new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've met the author of my story, and He's mine, yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine, yeah, it's mine. I've met the author of my story, and He's mine, and He's mine. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory, and it's mine, yet it's mine. I've met the author of my story, and He's mine, yes, He's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine, yet it's mine. I've met the author of my story, and He's mine, yes, He's mine, and He's mine, yes, it's mine, and it's mine, yes, it's mine. Oh, oh.
Kami tahu Allah yang ada di dalam hidup kami, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang menjadi kepunyaan kami dan kami kepunyaannya. Kami mau memuji Engkau Tuhan akan keindahan dan kehebatanmu Bapa. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Ooh, Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful,
Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, oh, how beautiful, Jesus, your name. Name above every name, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Kami bersyukur Tuhan buat penebusan, buat pengampunan dosa, buat keselamatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur karena penebusan dan kebangkitan Tuhan. Karena Engkau sebagai juru selamat kami. Kami boleh berdiri hari ini sebagai orang-orang yang diampuni dosanya, orang-orang yang ditebus hidupnya, dan orang-orang yang memperoleh kehidupan yang baru. Kami percaya Tuhan yang akan terus memimpin langkah kami ke depan. Dan apapun yang terjadi di depan kami tahu akan selalu ada kasih karunia kekuatan yang Tuhan beri ketika kami berjalan di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu-waktu ke depan ini dalam TC Gathering hari ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau yang mengurapi kami semua untuk menerima firman Tuhan. Dan biar firman yang ada dalam kehidupan kami boleh terus mentransformasi kehidupan kami, bahkan semakin hari menjadi semakin serupa dengan Engkau sendiri. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, sungguh sebuah sukacita yang luar biasa kalau kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita, dan sama yang seperti minggu lalu kita sudah rayakan bersama-sama lewat ibadah Paskah, lewat TC Easter Celebration. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang nama di atas segala nama, yang membuat kita boleh menerima kuasa kebangkitan, bahkan tuh jadi berkat buat banyak orang. Nah saudara, hari ini saya ingin terus membawa kita semua untuk lebih dalam lagi dan mengerti
bagaimana penebusan Tuhan itu sungguh-sungguh boleh digenapi dan kehidupan kita yang ditebus ini boleh menjadi kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Seorang yang sangat luar biasa namanya Paulus, seorang rasul yang menulis begitu banyak surat dan saat ini mengisi lembaran perjanjian baru Alkitab yang kita miliki saat ini dengan begitu banyak pengajaran, pedoman kehidupan dan firman Tuhan, adalah seorang yang tidak serta-merta hadir sebagai seorang Paulus yang kita kenal hari ini. Kalau kita melihat kepada kisah para rasul, kita akan menemukan juga bagaimana seorang Paulus bukan berasal dari seseorang yang sebenarnya disebut sebagai murid Yesus. Dia adalah seorang rasul yang justru dipanggil Tuhan ketika Yesus sudah bangkit. Dan dia dahulu adalah seorang yang memiliki keinginan untuk menangkap bahkan kemudian menganiaya orang-orang yang mengikuti Yesus. Namanya adalah Saulus. Nah, hari ini kita akan belajar lewat apa yang Saulus alami sehingga dia menjadi seorang Paulus dan bagaimana Tuhan memakai hidupnya secara luar biasa menjadi berkat hari ini dan memuliakan nama Tuhan. Lewat sebuah topik yang saya beri judul Road of Redemption atau Jalan Penebusan. Nah, kita temukan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 1-9, kalimat di pasal yang ke-9 dibuka dengan sebuah adegan di mana Saulus waktu itu dipenuhi dengan semangat dan tujuannya cuma satu, untuk menangkap dan mengenyahkan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan atau pengikut Yesus. Ayat 1 dituliskan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi saudara, ini sebuah introduction yang sangat menarik tentang siapa Saulus. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, suara yang sama yang didengar Saulus waktu itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saudara, ada sebuah lagu klasik yang sudah juga dibuat berbagai versi, tapi lagu ini memberikan sebuah gambaran tentang siapa kita dahulu sebelum kita dipanggil Tuhan, sebelum kita hidup di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, sama seperti kondisi Saulus waktu itu. Judul lagu Amazing Grace ini, lagunya kira-kira gini. Amazing Grace, how sweet the sound. Saudara familiar dengan lagu ini ya? That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Saudara, dalam lirik lagu tadi ada satu kalimat yang menarik. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Jadi poin pertama ini bicara soal blind and lost. Tidak bisa melihat atau buta dan tersesat. Saudara, sama seperti Saulus, kita semua ini pernah berada dalam sebuah situasi di mana hati dan pikiran kita itu dipenuhi hanya dengan kebenaran versi kita sendiri. Saudara, waktu Saulus meminta surat kemudian menangkap orang-orang yang mengikuti Tuhan, dia tentunya bergerak karena dia percaya itu hal yang benar.
Karena dari sudut pandang dia sebagai orang yang membela hukum Taurat, orang Farisi yang ahli Taurat, dia melihat keberadaan Yesus dan murid-murid ini mengancam stabilitas agama pada saat itu. Sehingga menangkap dan membunuh orang-orang yang mengikuti jalan yang sesat itu. Katakanlah, mungkin kalau hari ini kita mengenal dengan istilah ada sebutan sekte atau aliran sesat. Mungkin kira-kira begitu gambarannya. Dan tentunya Saulus melakukan ini semua karena dia mempercayai atau meyakini bahwa yang dia lakukan itu adalah hal yang benar. Ya, jadi persoalan adalah kadang-kadang apa yang menurut kita benar belum tentu adalah sebuah kebenaran. Hal-hal yang menurut kita sah atau kita sebut boleh, tapi cuma dari pandangan kita sendiri. Seringkali kemarahan, iri hati, dendam, kekecewaan, bahkan kesedihan bisa membuat kita melakukan tindakan dan perkataan yang bahkan mungkin bisa jadi merugikan atau bahkan menganiaya orang lain, tetapi muncul sebuah pemakluman yang menjadi pembenaran. Gambarannya begini, karena saya emosi, kemudian saya melempar barang, akhirnya melukai seseorang. Kemudian saya berharap orang lain maklum karena wajar kalau saya lagi marah, saya melempar barang. Wajar kalau saya lagi marah, saya jadi emosional. Dan kemudian membentak-bentak orang. Apa yang sebenarnya bukanlah kebenaran, menjadi seolah dibenarkan. Karena dari sudut pandang kita sendiri. Inilah yang disebut dengan blind and lost, buta dan tersesat. Sehingga kita kehilangan arah. Sesuatu yang bahkan mungkin bisa jadi buruk, bahkan jahat, tapi karena jadi sebuah kebiasaan atau karena banyak orang atau semua orang melakukannya, maka ini menjadi sebuah pemakluman dan pembenaran bahwa it is fine, karena toh orang lain juga melakukan hal yang sama. Nah, coba kita berhenti sebentar dalam poin ini dan kita kemudian merenungkan, adakah hal-hal atau perbuatan, tindakan, perkataan, atau kebiasaan, atau kepercayaan yang kita miliki hari ini yang mendorong kita atau membuat kita melakukan hal-hal tersebut atau menyampaikan kata-kata tersebut dengan sebuah pemikiran bahwa bukankah semua orang melakukan yang sama? Bukankah banyak orang juga demikian? Wajarlah kalau kita di kantor ya pakai korupsi-korupsi dikit, maklumlah. Semua orang juga begitu. Wajarlah kalaupun sudah menikah, ya sekali-sekali cari variasi lah di luar. Ibaratnya makan mah tetap di rumah, jajan di luar. Mungkin ada lagi yang berkata bahwa wajar lah kalau di jalan, kalau lagi marah ya sudah layak dan sepatutnya kita memaki orang karena kita marah. Nah, kalau Anda renungkan ini dan kita berpikir lebih dalam, apa iya bahwa ini adalah hal yang benar? Itu saja tidak, bukan? Ini jelas bukan kebenaran, tetapi jadi muncul pemakluman karena menurut kita boleh melakukan itu. Namanya juga lagi marah. Namanya juga masih manusia. Seolah-olah apa yang tidak benar menjadi dibenarkan. Dalam konteks Saulus, dia melihatnya bahwa ini mengancam keberadaan sesuatu. Apakah karena saya sebagai seorang yang meyakini bahwa kekristenan itu adalah yang benar, lalu saya kemudian menganiaya orang-orang yang tidak punya keyakinan yang sama? Tentu saja itu tidak dibenarkan, bukan? Tetapi seringkali ketika kita dalam keadaan seperti Saulus, buta dan tersesat, dan bahkan kita baca tadi di ayat yang ketiga, dalam perjalanan ke Damsyik, ia ketika sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah, menarik sekali bahwa kalau kita bicara soal cahaya, kita tahu bahwa yang terjadi biasanya cahaya itu menghilangkan kegelapan dan membuat kita jadi melihat lebih jelas. Betul ya? Tetapi justru dalam konteks Saulus, cahaya itu kemudian membutakan dia. Nah, setiap kita sama seperti Saulus, saudara. Ini hal kedua yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. We need an encounter with a revelation. Jadi encountering revelation adalah sebuah hal yang perlu kita semua alami. Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan pewahyuan yang membuat kita paham dan mengerti. Ketika Saulus menerima cahaya, yaitu kehadiran Tuhan, justru ia menjadi buta dan tidak bisa melihat. Bahkan dikatakan 3 hari ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia kemudian tidak makan dan minum. Nah, menarik bahwa dalam kondisi buta itu seolah-olah Tuhan mau mengajarkan Saulus
supaya dia bisa mengalami dan menghayati kematian Yesus. Yang kita tahu, ia mati karena disalibkan. Dan di hari ketiga, ia dibangkitkan. Seolah-olah Tuhan waktu itu mau membuat Saulus mengalami kematian dan kebangkitan dalam 3 hari itu. Yang sama yang sudah dialami oleh Tuhan. Cahaya yang seharusnya memberikan kita sebuah penglihatan lebih jelas, justru dalam konteks Saulus, membutakan dia. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan membutakan Saulus? Membutakan dari ketidakbenarannya. Membutakan dirinya dari amarah emosinya. Hati yang berkobar-kobar untuk membunuh dan menganiaya murid-murid Tuhan. Dan menarik untuk melihat respon Saulus waktu itu ketika dia bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Lord. Dia tahu betul tidak mungkin ada kuasa manusia biasa yang bisa membuat dia menjadi demikian. Dia sadar ada sesuatu yang supra alami sedang terjadi. Dan menarik untuk melihat bahwa dalam kondisi tidak bisa melihat 3 hari itu, Saulus memilih untuk mengambil waktu untuk berpuasa selama 3 hari. Tidak makan dan tidak minum. Nah, saudara, kita mesti mengerti bahwa puasa itu adalah sebuah tindakan rohani yang membuat kita memfokuskan diri kita, indera-indera rohani kita untuk menangkap dan mendengar suara Tuhan, mematikan kedagingan kita sehingga kita bisa dengan jernih dan dengan tajam menangkap apa yang Tuhan sedang mau ajarkan buat kita. Inilah sebuah hati yang siap untuk menerima pewahyuan. Menarik bukan? Seorang pembunuh, tapi dia pernah dengar soal Taurat, tapi dia ditutupi oleh kebencian, oleh pembenaran. Dan ketika Tuhan butakan sisi itu, dia mulai bisa melihat dalam kebutaannya. Ketika dia tidak makan, tidak minum, hatinya terbuka atas apa yang Tuhan sedang mau kerjakan. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Apakah kita masih mau dan terus mengingat, menghayati, dan mengalami personal encounter kita secara berkelanjutan dengan Tuhan? Bukan hanya pernah, tapi masih. Dan tentunya doa kita semua terus mengalami ke depan. Karena dengan kebisingan, dengan hiruk pikuk dan tekanan yang kita hadapi dalam dunia modern saat ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, sangat besar kemungkinan bahwa penglihatan kita, khususnya penglihatan rohani kita, judgment kita, penilaian kita akan apa yang terjadi secara dasar kebenaran, itu jadi seolah-olah menjadi kabur atau blur dengan begitu banyak kebenaran-kebenaran yang berseliweran di sekitar kita. Mental health issue misalkan. Sesuatu yang jelas-jelas merupakan sebuah permasalahan besar yang sebenarnya akarnya tidak lepas dari bagaimana seseorang dibesarkan, hal-hal yang sifatnya ada di dalam mengakar. Dan kita tahu bahwa perjumpaan dengan Yesus akan menolong seseorang. Tapi kalau kita lihat dunia ini, mental health menjadi seolah-olah menjadi begitu dangkal. Bahwa ketika orang stres hanya karena hal-hal sepele, lalu kemudian dia menyebut dirinya mental health. Lalu mental health issue seolah menjadi penyakit kekinian yang kalau kita tuh nggak punya isu itu, kita belum trendy. Ya. Sama halnya kalau minumnya belum boba, katanya belum trendy juga gitu ya. Tanpa bermaksud untuk bicara soal wilayah tertentu di kota Jakarta. Tetapi seringkali hal-hal yang kelihatannya sederhana ini membuat kita jadi berpikir bahwa hal-hal yang seharusnya menjadi persoalan yang begitu mendalam, bicara soal perubahan hidup, seolah-olah hanya cuma ada di permukaan. Padahal dunia yang sekarang sedang terjadi menciptakan sebuah society yang kuat dengan anxiety, kekhawatiran, kecemasan, tidak tahu harus kemana. Sehingga komunitas-komunitas yang ada membuat orang bisa makin salah jalan. Dan lucunya, ironisnya, bahkan orang-orang yang seharusnya punya Alkitab, firman Tuhan, dan punya Yesus, jadi berbalik. Dan bahkan bisa jadi mempertanyakan, apa ya benar firman Tuhan itu masih best practice, masih praktikal, masih relevan hari ini? Kadang-kadang kita menjadi putus asa karena kita melihat bahwa dunianya nggak begitu. Kayaknya kalau kita mau hidup sesuai firman itu udah nggak bisa lagi deh di zaman ini. Nah saudara, kalau Anda sedang mulai memikirkan hal demi atau hal seperti itu mulai berseliweran dan kemudian kita jadi mulai merenungkan hal itu. Mungkin ini waktu yang terbaik
buat kita untuk mengambil pause, berdiam sejenak, bahkan mungkin berpuasa seperti Saulus, mengambil waktu untuk berdoa, mendengarkan apa yang Tuhan mau bicarakan, supaya kita semua lewat encounter dengan Tuhan itu, kita mendapatkan pewahyuan, pemahaman, sehingga kalau kita tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dan kita paham apa yang sedang terjadi, kita nggak akan sembrono, terburu-buru, emosional, dan bahkan ikut-ikutan dengan apa yang terjadi. Karena hidup kita berakar kuat dalam kebenaran firman. Karena sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, saya percaya kebenaran firman Tuhan tidak terubahkan. Firman Tuhan tetap relevan hari ini, bahkan sampai seterusnya. Karena kita punya Tuhan yang mengatasi ruang dan waktu. Ada amin? Jadi saudara, encountering revelation from the Lord, mengalami perjumpaan dengan pewahyuan yang dari Tuhan itu, bukan sesuatu yang hanya satu kali perlu kita alami ketika kita lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada sebuah continuity yang kita perlu bangun bersama dengan Tuhan. Dan menarik saudara bahwa ketika Tuhan turun tangan mengirimkan cahaya yang kemudian membutakan Saulus, dan kemudian Saulus tidak bisa melihat 3 hari, dia memutuskan untuk tidak makan, tidak minum, dalam kegelapan dan dalam kelaparan dagingnya itu. Di waktu yang sama tanpa Saulus ketahui, Tuhan tetap bekerja. Dulu ada lagu klasik, Tuhan sedang merenda katanya. Sekalipun kita nggak melihat. Dan itu yang terjadi dalam kisah ini. Dalam ayat 10 dituliskan di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Ananias masuk ke dalam scene yang sedang terjadi. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada dia lewat sebuah penglihatan, Ananias. Lalu Ananias menjawab, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Menarik sekali bahwa Saulus berada di jalan yang lurus, seolah-olah Tuhan sedang menempatkan dia di situ supaya dia diluruskan dari jalannya yang sebelumnya. Dan carilah di rumah Yudas ada seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, bahkan berpuasa, dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam, menumpangkan tangannya ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Nah saudara, Ananias sebagai manusia biasa yang tahu betul siapa itu Saulus, terrekod dia menangkap penganiaya, bertanya dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, Saulus maksudnya, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Nggak salah nih Tuhan istilahnya kan. Kok malah aku sekarang datang seolah-olah menyerahkan diri. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Wow. Bahkan seorang yang memusuhi Tuhan, yang membunuh orang-orang yang mengikut Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk menjadi alat yang luar biasa. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara, poin yang ketiga yang saya mau sampaikan begini. Ketika Saulus diam dalam kondisi buta, gelap, tidak punya arah, tidak bisa melihat apapun, menjadi lumpuh ya, secara mental. Kemudian dia berpuasa, dia menyalipkan kedagingannya untuk mencoba mencari apa yang sedang terjadi, mencari pewahyuan. Tuhan bekerja di balik layar. Menarik sekali bahwa bahkan dalam season yang terburuk dalam hidup Saulus, sama seperti saudara dan saya, jangan pernah lupa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Poin yang ketiga yang saya mau beritahukan kepada saudara adalah begini, you are not alone. Engkau nggak sendirian. Tuhan hadir dan bahkan Tuhan akan memakai pribadi-pribadi, bahkan mungkin orang yang tidak pernah engkau pikirkan dan engkau sangka untuk menjadi teman, untuk menjadi sahabat, untuk menjadi saudara, bahkan komunitas yang engkau nggak pernah bayangkan. Orang-orang yang mungkin engkau selama ini tidak anggap, Tuhan pakai sama seperti Tuhan memakai Ananias untuk datang dalam hidupmu dan memberi sebuah pengharapan yang baru. Saudara perhatikan bahwa ketika Ananias melihat Saulus, sekalipun sebelumnya dia pernah mengungkapkan sama Tuhan, Tuhan
Ini orang yang membunuh. Tapi ketika Tuhan yang memerintahkan, dia mau taat dan setia. Dia datang kepada Saulus dan firman Tuhan menuliskan bahwa ia menumpangkan tangan ke atas Saulus dan memanggil Saulus dengan kalimat, Saulus, saudaraku. Saudara, ini adalah Saulus yang sudah menganiaya saudara-saudara seiman dari Ananias, orang-orang yang mengikuti Tuhan. Tapi oleh karena ketaatan kesetiaannya, Ananias datang menumpangkan tangan dan bahkan dia memanggil Saulus dengan sebutan saudara. Ia memilih untuk melakukan firman Tuhan dengan taat dan sepenuh hati. Saudara, percayalah, you are not alone. Mungkin ketika engkau merasa orang-orang yang menurut ukuranmu harusnya menjadi orang yang bisa diandalkan. Justru dalam season-season yang rendah, yang sulit dalam hidupmu. Kadang-kadang ada orang-orang yang memang justru meninggalkanmu. Orang-orang yang justru pergi darimu, dari kehidupanmu. Dan jangan lupa bahwa di saat yang sama ada pribadi-pribadi, ada orang-orang yang juga Tuhan hadirkan dalam hidupmu. Ada Ananias yang akan datang dan menolong engkau. Dan percayalah, Tuhan tidak akan membiarkanmu sendirian. Jadi bersyukurlah kalau hari ini engkau dalam keadaan yang sulit tertekan, lalu Anda menemukan dan baru tersadar bahwa ternyata ada pribadi-pribadi yang selama ini mungkin engkau take it for granted, gak perhitungkan. Tapi Anda baru sadari bahwa mereka inilah, dia inilah yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Bersyukur oleh karenanya, sebab ia tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Dan ayat 18 melanjutkan, seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Saudara, setelah 3 hari gak bisa lihat, dia melihat. Dan apa yang dilakukan? Ia bangun, lalu dibaptis. Besar kemungkinan Ananias yang membaptis Saulus, karena waktu itu Ananias yang menghampiri dia. Tapi saudara, hal yang menarik adalah ketika ia melihat, ia bukan hanya melihat dengan mata fisiknya, tetapi ia sekarang melihat dengan sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang dicelikkan akan kebenaran firman, sehingga ia menyerahkan diri untuk dibaptis. Artinya dia sedang mau berkata bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, manusia lamaku dengan semua kemarahan, ketidakpahaman, sudah mati, dan sekarang bangkit manusia yang baru dengan kebenaran pewahyuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati buat dosaku dan menebus hidupku. Dan ayat 19 dituliskan, dan setelah itu ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga, artinya ini semua terjadi at the same time. Nggak tunggu waktu lama. Dia bisa lihat, dia melihat Ananias, dia bersyukur kepada Tuhan, dia menyerahkan diri dibaptis, kemudian dia makan, dia menjadi kuat, dan kemudian dia memberitakan tentang Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Betapa radikal, betapa hebatnya perubahan yang terjadi dalam kehidupan seorang Saulus. Inilah poin keempat yang saya mau sampaikan, yang selama ini sering sekali kita bahas bersama-sama. The true transformation, perubahan transformasi yang sejati, yang sesungguhnya, bahwa dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kebenaran, ia melihat apa itu kebenaran, dia berubah, dia diubahkan Tuhan, dan dia nggak berhenti sampai di situ, tapi kemudian dia bersyukur dan menyatakan kabar baik, menyatakan kebenaran, membagikan kebenarannya tanpa takut dan ragu kepada banyak orang. Bahkan ayat 22 menuliskan, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini orang pinter. Ini orang punya pengetahuan banyak karena dia seorang yang mempelajari Taurat luar biasa. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kepintaran, pengetahuan, network, status, siapa dia sebelumnya, membuat justru dia punya banyak kesempatan untuk menjadikan itu semua justru untuk membagikan tentang kebenaran. Sehingga orang mulai bertanya-tanya, apa yang mengubah, apa yang merasuki seorang Saulus? Orang yang dulu mengejar-ngejar murid-murid Yesus, sekarang justru dia membuktikan dan menyatakan, berkhotbah di mana-mana bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Mesias, Yesus Juru Selamat. Karena dia mengalami sendiri. Orang yang hidupnya berubah pasti punya kerinduan untuk melihat orang itu berubah juga. Dan itu yang terjadi dalam hidup Saulus.
Karena kita tahu, saudara, di minggu lalu kita belajar, kita mengerti bahwa lewat Paskah, Tuhan menghadirkan penebusan dalam hidup kita. Dan misi penebusan tidak berhenti hanya kepada manusia yang kemudian diselamatkan dari maut akan dosa. Tapi kita memiliki misi yang baru. Yaitu apa? Sebagai pribadi-pribadi yang sudah ditebus dan diubahkan, Tuhan mau kita semua membawa perubahan ini. The spirit of transformation ini. Kemanapun kita sedang ditempatkan, di tempat kita tinggal, keluarga kita, pekerjaan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, supaya lewat kehidupan kita sehari-hari, apa yang menjadi perilaku, gaya hidup, attitude, perkataan yang kita lakukan, lewat itu semua kabar baik diberitakan. Tentunya ada kesaksian yang bisa kita sampaikan secara verbal, kabar baik yang kita bisa sampaikan secara lisan, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan firman. Itulah kesaksian yang seringkali lebih keras suaranya daripada suara kita sendiri. Sehingga orang pada akhirnya bisa melihat perubahan itu, mengamini perubahan itu, dan ketika mereka bertanya-tanya, apa yang membuat kita bisa berubah? Mereka sadar betul bahwa tidak mungkin kalau bukan ada sebuah kuasa supra-alam, yaitu Tuhan sendiri, yang bisa mengubahkan kita. Ini yang terjadi dalam kehidupan Saulus yang kemudian diubahkan menjadi Paulus. Tuhan bahkan memakai apa yang dahulu dipakai untuk tujuan yang salah. Kepintaran Saulus, koneksi Saulus, statusnya Saulus, semua pengetahuan, kepintaran yang dia alami, diubahkan ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan pewahyuannya. Justru semua yang dia punya itu dipakai untuk memberitakan tentang firman, membuktikan bahwa Yesus itu Mesias, dan membuat banyak orang menyadari bahwa benar apa yang dikatakan itu, karena perubahan yang sesungguhnya mereka lihat dari kehidupan seorang Saulus yang sekarang berubah menjadi Paulus, yang dengan berani, dengan penuh kasih karunia bicara tentang keselamatan dan Yesus. Kalau seorang Saulus, seorang pembunuh, seorang penganiaya murid Tuhan, lewat perjumpaan dengan Tuhan, bisa Tuhan ubahkan dan Tuhan pakai menjadi seorang Paulus yang menuliskan begitu banyak surat, dipakai Tuhan untuk memberitakan firman, bahkan membawa keselamatan keluar dari bangsa Yahudi. Bahkan sekarang kalau Anda dan saya ada hari ini dan mendengar kabar baik ini, dan dimulai dari seorang Saulus yang berubah menjadi Paulus dan dengan berani menyatakan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus. Bukankah itu artinya Anda pun, siapapun Anda, apapun latar belakangmu, bagaimana kondisimu hari ini, kalau engkau mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan sama seperti Saulus, mengizinkan Tuhan untuk memberikan pewahyuan, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukankah engkau juga akan mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan yang sama? Bahkan ada kuasa Tuhan yang akan mengurapi engkau, yang akan membuat engkau bisa jadi seperti Saulus yang berubah jadi Paulus, dipakai Tuhan luar biasa. Pertanyaannya, maukah Anda meresponi panggilan Tuhan itu hari ini? Kebangkitan yang kita celebrate last week adalah kebangkitan yang sekarang ini kita carry forward. Kita berjalan supaya kuasa penebusan, kasih Tuhan boleh dirasakan oleh banyak orang. Bersediakah Anda untuk dipakai Tuhan menggenapi panggilannya ini? So dimanapun Anda berada sekarang, apapun yang sudah Anda kerjakan sekarang, sebagai seorang profesional, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang apapun profesimu hari ini dan dimanapun kau berada, maukah Anda mengambil keputusan hari ini? Tuhan, ini saya, ini aku, apapun yang aku miliki, segala yang di belakangku, aku tinggalkan, aku mau mengikuti Tuhan, dan apapun yang aku kerjakan ke depan, aku tahu bahwa ini semua bukan tentang aku lagi, tapi tentang Tuhan, bahwa penebusan yang sudah aku terima, sekarang Tuhan mau supaya ini boleh aku bawa, sehingga ada banyak orang juga boleh mendengar tentang Yesus, tentang kasih karunia, tentang keselamatan, dan mereka juga boleh mengalami kuasa penebusan yang sama dan kebangkitan yang sama seperti yang saya dapatkan dari Tuhan. Kalau saudara orangnya, bolehkah hari ini ambil waktu sejenak, tutup matamu sejenak dan datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini aku. Tuhan, pakai hidupku sesuai kehendak-Mu. Engkau yang sudah menebus hidupku, Engkau yang sudah mengasihi aku, mengampuni dosaku, dan memanggil aku.
Hari ini aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Pakai sesuai rencana-Mu, urapi aku, pakai aku untuk memberitakan firman-Mu, dan supaya lewat kehidupanku dimanapun aku ditempatkan, aku boleh jadi berkat, aku boleh jadi inspirasi, aku boleh jadi dampak, sehingga orang boleh melihat Tuhan itu ada dalam hidupku. Tuhan, ampuni kalau selama ini aku memilih untuk fokus kepada diriku, aku memilih untuk meninggalkan kebenaran-Mu dan mencoba hidup yang biasa. Tapi aku mulai hari ini mengambil komitmen supaya apapun yang aku kerjakan ke depan, lewat kesemuanya itu orang boleh sungguh melihat ada Tuhan yang luar biasa yang memampukan aku untuk bisa melakukan itu semua. Nah, oleh karenanya aku serahkan hidupku ke dalam tangan. Dalam nama Yesus. Saudara, saya percaya ada kasih karunia, ada kekuatan yang Tuhan beri buat kita semua untuk berjalan di dalam road of redemption ini ke depan. Sehingga ada banyak orang yang boleh sungguh-sungguh diberkati, boleh menerima kasih karunia yang sama seperti yang kita alami. Dan buat saudara yang hari ini mau mulai sebuah personal relationship, mau mengalami personal encounter dengan Yesus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini saya mengundang engkau. Mari berdoa ini bersama dengan saya dan katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Hidupku sudah ditebus, dosaku sudah diampuni. Aku diselamatkan dan hidupku jadi baru. Di dalam nama Yesus. Selamat buat saudara yang baru saja berdoa demikian. Engkau telah menerima keselamatan mulai hari ini. Mari baca firman, diam di dalam sebuah komunitas, bergabunglah bersama kami Transformation Church, dan biar apapun yang kau kerjakan ke depan, kau melakukan kehidupanmu sebagaimana firman Tuhan, dan kau akan lihat perubahan demi perubahan, transformasi yang luar biasa terjadi dalam hidupmu ketika kita terus berjalan dalam road of redemption kita, dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya apa yang baru saja kita dengar dan kita belajar sama-sama boleh mengubah hidup kita semakin mendekat dengan keserupaan dengan Dia sendiri. Dalam nama Yesus, biar siap kita yang percaya dan kita siap untuk terus mengikuti Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Thank you Pastor Bambang buat pengajaran firman Tuhan bagi kita semua hari ini. Saya percaya Anda semua pasti sudah diberkati dan dikuatkan. Lewat penebusan Kristus, kita yang dulu tersesat boleh menerima pewahyuan yang baru dan mengalami the true transformation di dalam Tuhan. Mari bagikan link TC Gathering hari ini kepada teman-teman dan keluarga supaya mereka juga boleh diinspirasi dan diberkati lewat pengajaran firman Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia to get the latest message and inspiration. Dan sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita naikkan pujian dan ucapan syukur bagi Tuhan. Selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya, ku berjalan di dalamnya, ku berjalan di dalamnya. Kami sungguh bersuka cita Tuhan karena kami tahu Engkau yang sudah memberikan kepada kami sebuah kesempatan yang baru. Berapa banyak saudara yang lewat ibadah hari ini, TC Gathering hari ini, lewat worship yang tadi kita sudah alami bersama-sama, lewat firman Tuhan yang sudah mengingatkan dan mengajar kita. Hari ini kita mengambil keputusan untuk boleh terus berjalan transformation journey yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Hari ini mari sebelum kita mengakhiri TC Gathering, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi
cinta kasih dari Yesus Kristus yang mengasihi engkau tanpa syarat, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus menyertai engkau hari ini, bahkan untuk seterusnya dalam kasih karunia, untuk terus melakukan apa yang benar dalam jalan penebusan yang sudah Dia berikan buat kita semua percaya kepadanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biar kita percaya sudah menerima berkat Tuhan ini, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed Sunday.